Kan Bapak juga pengajar ya? Ke murid Bapak pegang gini. Ih, Bapak pelecehan. Apakah itu pelecehan gitu ya? Nah, makanya di sini kita harus harus tahu jenis-jenisnya kayak apa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman paham, jenis pelecehan itu kurang lebih ada 3. Tiga. Tiga. Pertama apa? Verbal. Verbal itu Zan, ini lihat gerak di TikTok ada berita, masa di pesantren pelecehan. Wah, kacau ini mah kasus ini. Masa pesantren kayak gitu gak sih? Aneh gak sih? Gak mungkin sih pesantren masa kayak gitu sih. Iya. Kan Islam gitu. Iya, udah mah Islam ya. Masa ustad? Ada ustad lagi ya, ada ustazah juga. Misalnya tuh santriwatinya jelasin nama ustadnya ini tuh. Waduh. Kagak jelas. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi jangan gitu, Kas. Jangan dimakan. Iya. Takutnya maksudnya belum tentu kebenarannya gitu ya. Enggak tahu juga. Tapi bisa jadi asli nggak sih? Iya sih. Ya udah, daripada bingung, mending kita tanya langsung. Ke siapa tuh? Ke Ustadz Ari. Ustadz Ari. Ustadz Ari. Boleh. Itu ustadznya tuh. Mana? Oh, ini nih. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana kalian sehat? Sehat banget, Pak. Alhamdulillah. Bapak boleh duduk? Boleh, Pak. Oke. Rame banget barusan deh. Iya tuh Pak nih, lihat coba di berita ya. Di TikTok masa iya ada pelecehan. Ngobrolin apa sih? Di pesantren ada pelecehan, Pak. Pelecehan seksual. Keren loh. Pak. Kiai yang iniin. Kiai lagi. Iya. Gak beres, Pak. Kacau, Pak. Gak beres. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Aduh. Nah, Pak, kalau definisi pelecehan itu apa sih, Pak? Pelecehan ya? Iya. Sebelum ke sana, Bapak tuh tadi lihat teman-teman ngobrol ya, heran ya. Kan ini tuh namanya podcastnya jam kosong ya. Iya. Jam kosong, teman-teman kalian lagi istirahat di luar, kalian tetap lagi diskusi. Tadi Pak Ujan bilang ke Bapak katanya, Pak, temenin dong, kita mau diskusi. Nah, tadi rame, langsung Pak Ujan katanya ada Pak Ari, Bapak masuk. Pelecehan. Terus Pak Ujan barusan nanya terkait pelecehan itu apa, gitu ya? Iya. Oke. Ya betul. Setiap kita mau ngobrol, teman-teman, kita harus tahu definisi dulu. Ya, jangan sampai kita ngobrol nih pelecehan kemana-mana ya, nyebut A udah ngeblame sana sini, tapi kita nggak tahu arti pelecehan itu sendiri apa gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri, Bapak pengen tahu deh apa dari teman-teman sendiri pelecehan itu apa gitu. Nanti baru coba Bapak simpulkan. Bapak pengennya ya ini kan jam kosong ya. Kalau misalkan kayak kelas sendiri dong. Ini mah bukan jam kosong, malah jam belajar ya. Benar. Lebih ke diskusi. Jadi Bapak pengen nanya dong ke Pak Ujan. Pak Ujan, apa sih pelecehan itu menurut Pak Ujan? Orang yang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan. Apa tuh Jan, coba? Waduh. Apa? Mandi jadi makan Gitu. Yang mengganggu orang lain lah. Yang orang lain tuh buat nggak seneng gitu. Nggak seneng. Iya. Oke. Kalau dari Ihsan gimana menurut Ihsan? Saya mah kayaknya gini, Pak. Pelecehan teh ini merendahkan martabat kayaknya, Pak. Merendahkan. So, saya mah gitu. Oke. Yang ada di TikTok aja saya mah. Oke, bisa jadi betul. Menurut Antum? Kalau menurut Anda sih kayaknya ini, Pak, apa? Tindak seksual pemaksaan buat Kacau ini. Bisa jadi melakukan melampiaskan hawa nafsu gitu, Pak. Waduh. Ya. Oke, teman-teman. Pintar. Kurang lebih ya seperti itu, tapi supaya lebih terkontrol definisinya, mungkin disimpulkan bahwasannya pelecehan seksual adalah segala aktivitas yang bernuansa seksual no consent teh apa? Tanpa persetujuan. Nah, itu namanya pelecehan seksual. Emang ada yang disetujui, Pak? Nah, makanya. Oh, izin saya menyetujui gitu kan nggak ada, Pak. Ya bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Apa namanya? Yaitu disebutnya bukan pelecehan tapi lebih ke arah zina. Mau Setuju sama mau. Nah, itu zina bukan pelecehan. Jadi disebut pelecehan adalah ketika satu pihak nggak setuju.
Berarti kau setuju boleh Pak? Hah? Jina nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Jina nggak boleh. Ya, itu teman-teman kurang lebihnya untuk terkait pelecehan seksual itu sendiri, gitu. Kalau dari ini Pak, Apa? misalnya teh kayak tadi kan masa udah mah pesantren, kiai yang ngelecehin, kan udah tahu itu di Islam misalnya kan tadi jin aja nggak boleh, apalagi melecehkan gitu kan Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Misalnya dari pandangan Islam buat pesantren nih yang melakukan, misalnya kiainya melakukan tindakan pelecehan seksual, Oke. kan kacau Pak tuh. Bagus Pak Ren. Gimana kalau apa tadi? Apa ini pandangan Islam Pak? Pandangan Islam terkait pelecehan seksual. Oke teman-teman, sebelum itu kayaknya lebih asik kita bahas terkait supaya teman-teman paham gitu. Kan kita apalagi di sekolah ya, rawan banget. Apalagi banyak berita-berita tuh sekarang pelecehan seksual di sekolah ya, di pesantren, serem banget. Serem. Nah makanya kita harus tahu nih sebelum bagaimana Islam memandang mungkin jenis-jenisnya dulu. Gimana sih prakteknya itu pelecehan seksual supaya kita bisa kenal nih. Oh ini nih pelecehan nih. Ini yang ini bukan pelecehan. Soalnya Bapak pernah cuma gini doang nih. Kan Bapak juga pengajar ya. Ke murid Bapak pegang gini. Ih Bapak pelecehan. Apakah itu pelecehan gitu ya? Nah makanya di sini kita harus harus tahu jenis-jenisnya kayak apa. Nah teman-teman, kalau teman-teman paham, jenis pelecehan itu kurang lebih ada 3. Tiga. Tiga. Pertama apa? Verbal. Verbal itu kata-kata. Kata-kata ini Jan. Nanti. Oh nanti. Verbal tuh bentuknya bisa apa sih Pak? Pertama, komentar. Maaf nih ya, karena kita menerangkan terkait pelecehan seksual, otomatis ya bahasanya mungkin agak vulgar sedikit gitu. Jadi supaya bisa jelas gitu, gamblang kita bisa membedakan itu mana pelecehan seksual, mana yang enggak. Nah, pertama misalkan yang verbal itu komentar cabul. Nah, serem banget. Karena lihat di komentar-komentar sudah wanita berpakaian tertutup. Tapi misalkan masih timbul, tiba-tiba ada komentar, klik Bapak buka di situ. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Wah. Tapi roda, ban mobil. Berfantasi, fotonya seperti itu. Itu masuk ke pelecehan seksual masuk. Kategorinya apa, Pe? Verbal. Nah, gitu. Nggak boleh, teman-teman. Kan verbal mah ini Pak, dari mulut. Ya, bisa karena verbal itu bentuknya bisa dari mulut, kemudian texting. Texting itu apa? Seks itu seksual, texting itu pesan. Nah, bisa juga lewat kayak gitu. Ya. Itu masuknya jenisnya verbal, teman-teman sekalian. Kurang lebih. Berarti banyak Pak yang di apa? TikTok ya, IG tuh. Gitu-gitu isinya coba. Komentar-komentarnya Berarti jahat masuknya banget. pelecehan Pak itu Pak? Masuknya pelecehan? Iya, verbal, iya, masuk. Waduh. Udah biasa Pak orang-orang kayaknya ya. Iya. Serem banget Jadi ya. hal-hal yang umum gitu. Iya. Makanya lu pernah Jan? Itu mah orang lain. Fauzan yang lain. Kau Jan yang lain ya? Iya, wajan yang lain. Oke, terus kemudian berkirim foto-foto yang tidak senonoh, itu masuk juga verbal, teman-teman. Pelecehan seksual versi verbal. Nah, kemudian verbal itu fisik. Nah, kemudian setelah verbal itu fisik, sentuhan. Nah, sentuhan, colak-colek. Nah, itu masuk pelecehan seksual. Itu jelas ya kalau itu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini Pak, ini masuk? Ya, Kan tadi kata Bapak, ini megang ini, Ya, murid Bapak komentar. tergantung kalau misalkan teman antum terganggu, merasa terlecehkan, masuk pelecehan. Karena tadi no consent, tanpa persetujuan. Gitu, teman-teman. Misalkan teman-teman set terus merasa terganggu nih kawannya, gitu. Nah, itu masuk pelecehan. Makanya teman-teman baru dekat dulu kan, baru bisa ada sentuhan, maksudnya teman-teman nanti tahu batasan tersendiri dengan berjalannya waktu. Ada ini nggak Pak, misalnya kayak area yang jadi ya, apa namanya dasar itu misalnya? ya itu jelas lah. Ada jelasnya. Jelas lah. Nanti coba kita apa ya, bedah ya. Terus Bapak selesaiin dulu coba jenis-jenisnya dulu supaya teman-teman bisa paham tadi apa Pe? Verbal. Kemudian fisik. Kemudian yang ketiga adalah psikis. Nah, psikis. Apa tuh, Pak? Mental. Nah, mungkin tidak lewat sentuhan, kan banyak ya. Ada nih kasus, kalau teman-teman Bapak nggak mau nyebut nama deh, ada deh kasus banyak juga orang misalkan tangannya buntung, masih dia bisa melakukan pelecehan? Masih. Ada. Pernah. Ya ada. Pernah viral itu. Pernah viral, ada kan beritanya kan? Emang ada. Itu pokoknya namanya itu ya Pak. Nah,
Itu masuknya pelecehan bisa masuk psikis teman-teman. Kasihan amat ya. Berupa apa ancaman bisa jadi. Nih saya akan menyebarkan tadi kamu ya si ininya tuh misalkan yang penjahat tadi yang melakukan pelecehannya itu ngomong ke si ceweknya ngancem tadi kamu habis bergosip si anu kalau enggak nurut sama saya nanti disebar misalkan. Nah, itu psikis ancaman atau berupa juga yang punya kuasa. Nah, punya kuasa misal ya dia posisi jabatan anu bos ya terus kalau mau naik jabatan kata bosnya layani saya. Nah, itu juga masuk ke psikis. Berarti yang di pesantren itu Pak psikis. Hah? Yang kiai kan lebih tinggi. Gitu. Kasus yang kasus Ya, yang baru. tadi kasus itu. Ya bisa jadi masuk ke sana gitu. Oh. Masuknya psikis. Gitu teman-teman kurang lebihnya. Jadi jenis-jenisnya. Apa tadi teman-teman mengenal verbal, jenis-jenis kemudian Ya, fisik, kemudian psikis. psikis. Nah, baru sekarang masuk mungkin yang pertanyaan Ihsam tadi, bagaimana sih Pandangan Islam. pandangan Islam? Ya. Islam tegas nggak dalam hal ini itu terkait pelecehan seksual sendiri. Nah, dalam Islam sendiri teman-teman tentu ya Islam sangat menjaga itu dari hubungan yang kolektif dalam artian aturan sistem pun maupun individunya gitu. Islam itu menjaga dari segi tatanan sosial maupun nanti aktivitas individunya. Itu jadi penting teman-teman. Itu semakin kuat jadi penjagaannya. Pun hari ini karena kita tidak dijaga dengan apa ya sistem sosial yang kuat dengan Islam tadi, otomatis kita penjagaannya diri masing-masing. Nah, bentuk penjagaan diri masing-masing seperti apa? Kita harus paham teman-teman. Satu adalah apa? Pertama, tidak boleh menzalimi. Itu adalah dosa besar. Tadi dosa besar menzalimi. Apalagi posisi menzalimi ini memanfaatkan kekuasaan atau kekuatan atau power tadi misalkan kiai tadi. Itu dosanya jadi berlipat lah. Iya. Kenapa coba berlipat? Fauzan. Mungkin karena dia udahlah tahu tapi tetap melakukannya. Bisa jadi kabur rumatan maksud. Apa maksudnya? Kalau Islam kenapa bisa berlipat? Oh, dosanya dilipat, Pak. Bukan itu, enggak. Maksudnya mungkin karena udah sama kiai, udah tinggi jabatannya malah ngelecehin murid-muridnya. Betul. Gitu kayaknya tuh. Nah, bisa jadi berlipat-lipat. Kalau antum? Mungkin gara-gara ini kayak pelecehan juga udah gak boleh gitu, udah haram. Terus itu kiai tugasnya ngejaga santri ya malah merusak santrinya. Nah, ini teman-teman, iya betul. Itu masuk ke dalamnya. Tapi kezaliman yang dimana tadi memanfaatkan kuasa, ini kerusakannya bisa menjadi besar. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Ya. Banyak tetangga bapak. Ya. Ini studi kasus real gitu ya. Kehilangan tetangga bapak itu kehilangan kepercayaan gitu. Kepercayaan kemana? Ke pesantren. Oh iya. Bukan ke satu pesantren, tapi banyak pesantren. Gara-gara kesalahan satu kiai, satu pesantren. Waduh. Jadi banyak pesantren nggak dipercaya lagi. Kenapa? Di pesantren anu juga ternyata kiainya begitu, apalagi nanti santri-santrinya, apalagi nanti anak saya disekolahkan ke situ. Akhirnya apa? Kehilangan kepercayaan. Jadi takut ya. Jadi takut. Sehingga kalau anaknya nggak ke pesantren misal ya, otomatis pendidikan agamanya jadi kurang. Ya, gitu. Kan bisa Pak ngaji gitu. Tapi kan kalau di pesantren terjaga gitu. Kalau logika Bapak sih, kalau Bapak menganut punya prinsip kayak gini, ya di pesantren memang terjadi seperti itu. Di pesantren aja bisa terjadi, apalagi di luar gitu. Bener sih. Gitu. Lagi-lagi ya kita harus bisa pintar memilah-memilih gitu. Pendidikan buat anak itu yang mana yang terbaik gitu. Pesantren juga nggak sembarangan masuk, tapi di riset dulu. Ini pesantren bagus atau enggak gitu. Nah, itu jadi penting. Jadi kezaliman tadi ya, balik lagi kezaliman itu dosa besar, apalagi tadi kezaliman yang mengatasnamakan kuasa. Tadi satu kiai gitu ya, melakukan misalkan tadi pelecehan, misal gitu ya. Nah, otomatis masyarakat nggak percaya. Masyarakat nggak nyekolahin anaknya pesantren. Pendidikan agamanya jadi kurang. Sehingga ketika pendidikan agama jadi kurang, anak-anaknya tidak bisa melaksanakan syariat dengan benar. Dengan baik, dengan totalitas. Sehingga moral jadi turun. Kan ini otomatis yang rusak jadi banyak. Benar nggak? Kalau ada istilah peribahasa bilang 1 titik rusak susu sebelah. Nah,
kurang lebih kayak gitu. Nah itu kezaliman ya, tegas Islam dalam memandang ini. Terus ada juga istilah di agama Islam, la dharara wa la dirara. Apa itu maksudnya Pak? Maksudnya la dharara, jangan berbuat madarat. Nah, jangan berbuat madarat dan saling memadaratkan. Ya, jadi jangan saling sakit menyakiti gitu. Satu sama lain itu jelas. Kemudian langkah preventif juga Islam sangat tegas menutup aurat dalam hal-hal ini gitu. Terus kemudian menjaga pandangan. Oke, banyak kok menutup aurat, tapi masih tuh yang misalkan yang ditutup-tutup itu masih kok kena pelecehan. Karena tadi pandangannya enggak ditundukkan. Jadi harus dua pihak. Mereka menutup aurat gitu ya. Yang laki-laki misalkan tunduk pandangan. Ya semua juga maksudnya perempuan tundukkan pandangan, laki-laki ya menutup aurat juga sama tundukkan pandangan. Kalau cantik Pak kan nggak bisa Pak, lepas dari pandangan Pak. Ya kalau Bener juga. ya kalau sekali rezeki oke lah, enggak apa-apa. Rezeki, Pak. Biasa saya sekali nih lewat, balik lagi Pak orangnya. 2 kali. Nggak boleh kalau gitu ya. Oh, nggak boleh. Seusaha mungkin seminimalisir, jangan sampai kita eye contact sama lawan jenis ini teman-teman. Menghindari karena bisikan setan itu halus banget gitu. Lihat misalkan gitu. Panjang kemana-mana nanti ya. Nggak perlu Bapak sebutin. Mungkin teman-teman juga lebih paham lah ya. Iya Pak. Ya, gitu. Kalau gini Pak, misalnya kan tadi kan sekali tuh, terus cewek yang lain beda lewat lagi itu. Rezeki nomplok, Pak. Rezeki nomplok Pak. Itu mah kesempatan dalam kesempitan. Emang beki kalau bahasa Sundanya mah resep. Jadi teman-teman ya hindari ya. Insya Allah kok semakin tanpa sadar pun ya kalau kita membiasakan ya ketika ada akhwat misalkan ini kalau kita dekat sama Allah, Allah yang jaga sendiri pandangan kita gitu. Dan kita barangnya juga usaha kita gitu, tundukkan pandangan. Ya, kayak gitu sih teman-teman. Terus ya tadi ya, la dharara wa la dirara, kemudian menutup aurat. Kemudian salah satunya haram ya dalam Islam itu merenggut kehormatan orang. Nah, malah ketika kita membela dan meninggal gara-gara kita memperjuangkan kehormatan kita bisa syahid di dalam Pahlawan ya. Itu kalau misalkan merenggut kehormatan orang, mengganggu, itu haram dalam Islam. Itu sangat jelas, tegas Islam menjaga itu. Karena Islam itu menjaga kehormatan ya apalagi seorang muslim gitu. Waktu itu kan pernah cerita ada diganggu seorang muslimah ya. Kerudungnya itu dibunuh langsung. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena apa tadi? Islam itu menjaga kehormatan apalagi perempuan dalam hal ini. Kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman untuk Berarti itu ini ketegasan Pak, Islam. kiainya kan udah kata Pak Ujan udah tahu hukumnya tapi masih kayak gitu. Berarti kiainya bukan Islam dong? Nah, Waduh. Islam KTP kali ya. Islam KTP. menarik. Agama apa kamu? Islam. Oh, tapi melecehkan. Oke. Teman-teman, Bapak selalu prihatin dengan kebanyakan orang punya konsep, maksudnya yang memandang manusia itu ketika banyak ilmunya terus tinggi pendidikannya dia sempurna seperti malaikat, tidak akan kena dosa. Nah, itu persepsi yang sangat salah menurut Bapak ya. Karena lagi-lagi yang bisa menjaga kita, ketegasan kita terhadap penjagaan kita gitu. Dan kedekatan kita dalam artian ikhlas gitu ketika melakukan ibadah, nanti Allah yang jaga kita gitu. Nah, ilmu dipraktekkan dengan benar, kehusuan tadi. Oke. Kenapa kok ada bisa banyak orang berilmu kiai gitu ya melakukan kayak gitu ya? Lagi-lagi kita melihat kiai itu manusia. Mandang semua orang berilmu tinggi pun manusia gitu. Tidak luput daripada godaan syaitan dalam hal ini. Makanya ketegasan dari Bapak bilang kalau kita nggak tegas sama diri kita gitu terhadap pelaksanaan syariat, ya udah terombang-ambing. Banyak ceritanya orang yang melakukan ibadah, ibadah terus di rumahnya. Satu ketika dititipin perempuan, sampai ternyata apa? Akhirnya hamil, dijinai sampai dibunuh. Aduh. Ngeri banget. Kacau. Ya. Itu karena apa lagi-lagi ketegasan kita terhadap diri kita terhadap pelaksanaan syariat itu menjadi penting gitu. Jadi lagi-lagi bukan karena
apa ya? Nah di sini yang orang salah tuh kiai, oh berarti Islam nggak bisa ngejaga. Bukan Islamnya tapi orangnya. Bukan Islamnya. Islam itu menjaga. Makanya Ustadz Pelik tuh, Bapak sering nonton Ustadz Pelik itu ya. Ustadz Pelik bilang, kebanyakan orang di luar Islam itu melihat ya orang Islamnya, bukan Islam itu sendiri gitu. Itu menjadi sangat apa? Ya jadi sangat denial atau apa ya? Ya salah lah harusnya ya. Makanya kita kan nggak bisa ya menentukan pandangan orang ke kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga perilaku kita. Makanya ketika orang non muslim bisa memandang kita Islam itu ya seperti ya orang Islamnya, maka orang Islamnya harus jadi baik. Jadi teman-teman ketika menjaga perilaku itu jadi sangat penting. Teman-teman bukan hanya menjaga membawa nama teman-teman sendiri, tapi nama Islam. Ada sekolahnya di sana, nama sekolah, nama ayah, misalkan nama Islam, agama di belakang kita. Gitu, teman-teman. Berarti Pak, kalau diibaratin tuh kayak misalnya ada orang asal-asalan beli iPhone Pak, terus iPhone-nya jadi rusak. Yang jelek itu bukan iPhone-nya Pak, tapi orang yang nggak bisa ngerawat iPhone-nya gitu ya Pak. Betul. Logika yang sangat logis. Ya, bagus. Jadi yang salah apa? Bukan iPhone-nya. iPhone-nya udah bagus, tapi orang yang makainya. Islam juga udah bagus, tapi lagi-lagi orangnya berarti yang nggak bisa tegas terhadap dirinya. Kurang lebih kayak gitu sih. Banyak oknum berarti itu tuh. Oknum berarti tadi itu yang di ngawur itu Oknum jangan. Oknum itu. Tuh. Tapi ini Pak berarti ke korbannya juga kasihan itu Pak. Iya Pak. Iya gimana dong? Mental Maksudnya, health gitu. mental health, iya dia misalnya jadi stres, depresi gitu Pak. Kasihan saya lihatnya. Oke. Benar teman-teman, banyak apa sebetulnya mungkin ya Bapak sangka gitu untuk angka pelecehan itu tinggi gitu. Tinggi gitu. Yang dilaporkan aja tinggi, apalagi kalau Yang diam-diam. yang diam-diam itu loh, yang tertutup itu pasti bakal tinggi karena banyak gitu. Karena apa? Karena ketika ketahuan malu gitu kan. Iya. Iya kan. Nah, padahal dalam hal ini kita nggak boleh diam ketika kita sedang terzolimi, harus memperjuangkan kehormatan kita. Itu justru kalau kita diam gitu, kita sama aja dengan merawat kerusakan. Nah, itu nggak boleh. Nah, pun teman-teman bisa ini loh, apa namanya, melakukan hal-hal ketika ini ya teman-teman jangan sampai ngejudge ya. Ketika misalkan teman-teman nemu misalkan korban gitu pelecehan, teman-teman jangan sampai ngejudge. Oh orang ini gini, jangan ya. Ya. Jadi pertama yang harus dilakukan teman-teman rangkul. Rangkul bukan dipeluk ini ya. Jangan. Bahaya. Gitu Kacau. bisa jadi Kacau. malah pelecehan. Pelecehan lagi. Jangan. Rangkul tuh maksudnya apa? Misalkan contoh rangkul tuh. Terima kasih ya kamu udah berani, udah bisa ngomong. Support gitu, lebih ke arah dukung gitu, jangan sampai dijudge kamu gini. Oke, rangkul. Kemudian yang kedua regulasi. Regulasi itu apa? Ditenangkan, sok duduk yang nyaman, dikasih air putih. Gitu, supaya apa? Tenang dan merasa safe mereka posisi. Gitu. Karena banyak korban-korban pelecehan seksual itu takut di blame gitu. Ya, takut dihujat ini itu. Makanya teman-teman di sini kita harus bisa saling menjaga, atau bahasa sekarang mah rakyat jaga rakyat. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus menjaga satu sama lain. Regulasi, kemudian rujuk. Misalnya teman-teman, oh anak kurang nih ilmunya nih gitu untuk bisa nasehatin. Nah, rujuk ke apa profesional misalkan guru-guru, ustadz atau kiai yang ada, misalkan minta nasihat ke sana. Gitu. Dirujuk apa namanya, ayo saya punya kenalan. Makanya penting teman-teman punya guru spiritual. Orang-orang besar itu selalu punya guru spiritual gitu, orang yang ditanya ketika kita ada punya masalah gitu. Rujuk, kemudian rekam, kumpulin bukti-buktinya ya. Kumpulin bukti-buktinya, jangan sampai ketika dilaporkan itu kita nggak punya bukti, kan itu nanti jatuhnya malah fitnah kan. Makanya kita berusaha untuk kumpulin bukti, kemudian di reportnya apa? Dikabarkan gitu. Laporkan. Laporkan. Nah, Siapa tuh laporin itu? laporkan ke pihak yang berwajib.
kurang lebih kayak gitu teman-teman tahapannya. Tadi apa? Rangkul, rujuk, apa? Terus teh Apa? tadi? Report. Bukan. Apa coba? Rangkul, regulasi, rujuk, terus Report. report, rekam, Rekam dulu, ya. report. 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 Teman-teman harus paham ya. Pertama adalah Bapak juga jadi lupa. Rangkul, Pak. Rangkul. Rangkul tuh. Rangkul. Kemudian regulasi, kemudian rujuk, rekam, report. 5R. Rekam. 5R. Oke. 5R. Rangkul, ya. Regulasi, rujuk, rekam, report. Kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu untuk langkah-langkah ketika teman-teman nemu orang yang kena pelecehan. Tapi kalau gak nemu, Pak? Hah? Kalau gak nemu? Hah? Gak nemu itunya, gak nemu orangnya. Gak nemu orangnya. Ya berarti aman dong. Seneng dong kita. Tapi Aman takutnya dong. kan ada yang diem-diem, Pak. Diem-diem Hah? baik orangnya. Oh iya, Makanya makanya ketika- Iya, kan maksudnya takut di apa? Misalnya orangnya gak mau cerita. gitu. Dia introvert. Makanya di sini fungsi rangkul kan. Teman-teman bisa ketika ada nih ada murung misalnya, atau ada apa ya? Gosip. Tanya aja langsung. Ya ada gini ya. Tenang misalkan. Tadi rangkul. Tenang gitu. Saya nggak bakal ngeblame antum, bakal ngejaga rahasia. Oh iya penting. Selanjutnya adalah menjaga rahasia. Nah itu sebenarnya yang jadi titik takut mereka itu rahasianya bocor ketika cerita. Makanya sebisa mungkin ya, salah satu tips trik Bapak ketika Bapak juga alhamdulillah ya di tengah teman-teman Bapak, pergaulan Bapak ya banyak teman-teman curhat sama Bapak. Nah, gimana cara mereka bisa percaya sama kita? Kita kasih juga rahasia kita atau kita juga curhat ke mereka. Misalkan contohnya ya curhat-curhat kecil-kecilan aja. Misalkan mulai terbuka kayak, aduh saya pelajaran matematika nggak masuk nih, gini. Kan itu salah satu curhat keluhan kita kan, kelemahan kita. Nah, oh berarti dia punya pegangan. Oh dia udah mulai berani. Nah, dia juga bakal berani. Gitu. Ketika kita berani terbuka sama mereka, mereka akan terbuka sama kita. Salah satu tips triknya kayak gitu. Itu untuk penjagaan yang langkah preventif. Oh, gitu. Ngomong-ngomong tadi soal pesantren, Pak. Kan tadi udah bahas korbannya, Pak. Kalau misalnya buat si lembaganya sendiri gitu ya, Pak. Harus berbenah kan, Pak, tentunya, Kak. Mana? Maksudnya di ini lagi isi-isinya. Iya. Bukan dobrak abrik apa sih? Terus malah kadang mah ada yang Dibenahi. sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Gak mau nama pesantrennya jelek, Iya. jadinya diem-diem aja gitu, Jadi Pak. baik, jadi takutnya kan jadi jelek katanya gitu. Oke. Betul teman-teman. Pesantren atau lembaga itu tuh harus punya policy, aturan, ya. Safeguarding namanya gitu. Nah, untuk safeguarding sendiri gitu ya. Perusahaan gimana? Salah satu langkah-langkahnya adalah policy, aturan yang jelas, aturan yang tegas terhadap pelecehan seksual. Kemudian people buat tim khusus, ya. Tim khusus yang fokus untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Kemudian proses, aturan-aturan harus jelas, ya. Terus prevention preventif, langkah-langkah preventif pencegahan. Contohnya ya kalau dalam Islam itu ya dipisah misalkan antara ruangan perempuan dan laki-laki, itu salah satu preventifnya gitu. Menutup aurat yang tadi menundukkan pandangan mungkin jadi langkah preventif. Kemudian protection, pelindungan korban ketika ada korban langsung didampingi gitu oleh orang-orang yang profesional, ya psikolog gitu dan lain-lain. Kemudian proof, jadi proses-proses aturan-aturan yang berjalan tadi itu transparan. Kenapa sih Pak harus transparan? Biar kelihatan. Biar kelihatan. Kan Jelas. transparan, kelihatan. Transparan. Supaya apa? Supaya kelihatan aturan itu adil dan ditegakkan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu supaya tidak ada timbul husnuzon. Ya, suzon. Supaya tidak timbul suuzon gitu dari orang-orang. Oh iya benar gini aturan-aturannya. Kurang lebih itu. Jadi lembaga itu harus punya tadi ya polisi aturannya, langkah-langkahnya kayak gitu kurang lebih. Terus orang-orangnya people, terus proses aturannya harus jelas. Kurang lebih kayak gitu sih untuk safeguarding sendiri ya, untuk perusahaan ya, untuk lembaga pesantren maupun sekolah.
Itu sekolah doang Pak? Apa semua? Semua perusahaan juga kayak gitu. Itu perusahaan harus ada juga. people yang menjaga. Kemudian ya policy aturan juga harus jelas. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh apa namanya? Ya nggak boleh ngawur. Terus terkesan apa ya? Menyepelekan nggak boleh. Nah, gitu kurang lebihnya. Oh. Ada ini nggak Pak? Tips and triknya buat biar nggak kena ini pelecehan seksual Pak? Nah itu teman-teman. Tadi kita udah bahas lengkap banget ya untuk ini apa namanya pembahasan kita tadi istilah jenis-jenisnya, kemudian gimana penanganan korban, terus lembaga menjaga gitu ya. Nah sekarang gimana cara kita menjaga diri sendiri? Itu jangan sampai kita bisa menjaga orang lain tapi tidak bisa menjaga tahu nggak jelas ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri sendiri. Ayo teman-teman, pertama teman-teman harus hafal batas. Nah, hafal batasan gitu. Hafal batas tuh maksudnya gimana sih Pak? Gitu. Ya kalau perempuan ya berarti tadi harus dipisah, jangan sering apa ya kalau misalkan ada aktivitas ya kalau di sekolah OSIS misalkan kalian bertemu, nah itu diminimalisir gitu. Kalau nggak penting-penting banget ya udah jangan. Dan kalau bendanya bisa ditaruh ya udah ditaruh aja. Nanti tinggal ini aja, tinggal apa misalkan lewat WA gitu. Nih barangnya ada di sini. Udah gitu, jangan sampai nungguan ditunggu gitu sengaja. Terus tangan gini tatap-tatapan. Terus pura-pura jatuh barangnya. Adalah soundtrack cinta. Nggak boleh teman, nggak boleh modus. Jadi hafal batas. Kemudian hindari ruang tertutup ya. Ketika misalkan teman-teman lagi rapat nih, biasanya kalau ini sih kalau Bapak menghindari ya ketika misalkan di ruangan itu satu orang perempuan nih lagi rapat nih, bukan lagi rapat, lagi mau rapat. Kan itu biasanya nunggu Nunggu dulu ya, Pak? Iya, nunggu lama. Waiting room. Ya, kita punya waiting room lah. Apalagi budaya Indonesia itu jam ngaret. Iya. Ngaret gitu ya. Kadang kita nunggu. Nah, nunggu misalkan ada satu perempuan nih gitu. Di kelas apa di ruang rapat. Nah, biasanya Bapak mah ya udah di luar aja gitu. Kalau kita bisa di luar gitu. Nah, pun masih terpaksa harus di ruangannya jangan tertutup tapi ruangan yang terbuka. Kalau misalkan gini kan ini ruangan tertutup ya, dibuka pintunya. Berarti harus outdoor Pak? Hah? Outdoor. Bagus outdoor, boleh. Boleh. Rapat di gunung. Nanti suaranya kemana-mana kalau rapat itu, apalagi rapat formal ya. Kalau misal di ini apa namanya di outdoor itu suara burung, suara apa kacau gitu. Ya, Suara alam Pak. Iya, Menikmati suara- ciptaan Tuhan. Kecuali kalau misalkan healing yang apa ya, yang santai ngobrol bisa. No. Itu ada. Menurut Bapak ya kayak gitu. Kurang lebihnya untuk apa namanya? Hafal batas, hindari ruang tertutup, kemudian selanjutnya HP aman, teman-teman. Bapak itu dari ini ya, ya lumayan lama ya. Dari lama itu follower itu dihindari apa ya? Akhwat-akhwat. Atau misalkan orang-orang yang gaje, makanya Bapak mah ngeprivasi IG Bapak dikunci gitu. Biar stay halal. Halal. Supaya apa? Supaya nggak nemu DM nggak jelas. Terus apa namanya ya orang-orang gaje lah yang berniat misalkan buruk. Nah kayak gitu Bapak hindari banget. Jadi pastikan HP teman-teman aman ketika misalkan nge-WA ada WA nih, nomor nggak dikenal gitu. Terus nggak jelas ditanya namanya nggak jelas malah hire-hire gitu main. Nah, udah blok aja. Siapa tahu dapat jackpot Pak, 500 juta kan. Dapat Alphard. Jangan haram. Oh, nggak boleh. Jangan. Ya gitu teman-teman, pastiin HP teman-teman aman. Kemudian adalah harap badi. Harap itu permintaan, badi itu teman. Jadi minta untuk ditemenin atau punya teman kepercayaan gitu. Ketika teman-teman jalan ya, itu teman-teman bisa ada yang menjaga ketika ada apa namanya ancaman-ancaman tuh ya ada ininya gitu, ada backingnya. Ada kodamnya Pak ya? Ada kodamnya. jangan sebut kodam dong. Kodam remo putih. Ya gitu. Jadi teman-teman harus punya kawan yang bisa nemenin. Kemudian hold boundary itu maksudnya apa? Teman-teman bisa gunain kode-kode yang dimana ketika terancam. Kalau ada film dulu Bapak lupa ya judulnya ya,
ada film yang ini penculikan orang ke Kamboja gitu ya. Anak Kamboja yang film itu terkait judi. Jadi orang mau kerja ternyata kerjanya di perjudian. Nah, itu. Ahli jackpot Pak itu, Pak. Nah, terus dia kan tersiksa ya, disiksa gitu kalau nggak nurut gitu. Dia disiksa habis-habisan gitu. Nah, sampai tapi gimana supaya keluarganya tetap tenang? Dia dikasih foto, dikasih liburan gitu. Tapi di foto harus senyum. Nah, harus dengan dipaksain, senang. Pak, ya? Dipaksa terus dikirim ke keluarganya. Saya aman gitu. Saya lagi liburan nih gini gitu. Nah, terus dia pas di foto tuh ngasih gini kan, ngasih apa namanya? Kode. Nah, mungkin teman-teman Calling. gini cuma gaya ya. Cuma gaya ya. Mungkin teman-teman dia tapi maksudnya adalah saya lagi nggak aman, telepon dong. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi bisa misalkan simbol-simbol atau misalkan hand sign. kayak Gini. gitu. Nah, bisa jadi Gini. Nah, betul. Kayak gitu teman-teman ya, untuk apa namanya? Untuk penjagaan bagi kita ya. Kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman, untuk apa ya? Lengkap tadi pengertian, terus rincian ya, terus safeguarding bagaimana kita kalau sekolah itu harus punya kebijakan, polisi, terus gimana kita menjaga diri, pun gimana kita menjaga daripada orang lain ketika ada kasus pelecehan seksual. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Oke. Nih Pak, saya udah merangkum jadi aksi 7 hari ke depan. Oke, gimana tuh? Jadi gini, Memang harus realistis, nggak boleh kita cuma teori-teori jadi doang. biar saya terarah gitu 7 hari ke depan. Jangan sampai Jadi, kehilangan. pertama saya bakal ikutin kelas adab gitu Pak. Itu penting. Terus kedua harus punya teman penjagaan yang selalu mengingatkan Oke, ketika bagus. kita mau berbuat salah. Betul. Kalau buat baik ngingetin Jan. Iya, ngingetin juga. Oh, gitu. Terus Oke. kalau bisa nih Pak, saya mau nempel poster-poster yang ya dilarang melecehkan saudara kamu sendiri. Bagus banget, bagus. Ya. Terus, nah kita harus ada skrip penolakan tuh, Pak, dengan sopan. Jadi sebelum kita baku hantam, sopan dulu Pak. Jangan sampai baku hantam, nggak boleh. Ya jangan sampai Pak. Tapi harus skrip penolakan. Jadi maaf, saya tidak nyaman. Betul. Terus kita harus menyaring nih. Misalnya kita punya akun IG, kita harus menyaring follower gitu. Betul. Iya, yang tadi Bapak lakuin itu, nyaring. Terus kita harus menjalankan forum pemulihan bagi korban. Itu jadi salah Apa satu Jan? cara. Pakai paracetamol? Aproxol? Yang kayak tadi 5R. Oh, 5R ini ya, yang itu teh ya, yang Apa sih? rangkul, Rangkul. yang itu. Regulasi, rujuk, dan lain-lain itu. Ya, itulah dan lain-lain. Nah, terus kita harus ini apa sih? Yang terakhir tuh menyerahkan kayak apa ya? Menyarankan ke lembaga cara menjaga gitu. Kayak hukum-hukum yang ada di lembaga itu. Nah, itu Pak. Insya Allah yang saya akan buat 7 hari ke depan. Saling menjaga ya satu sama lain. Terus ya tadi langkah-langkah kita harus realistis, jangan sampai kita ngomong ngalor ngidul, enggak ngalor ngidul sih, kita lurus aja ya. Ya, tadi cukup pelecehan seksual, tadi pembahasan kita jangan sampai nguap teman-teman. Ya, itu jadi sia-sia banget obrolan kita. Tadi benar Pak Ujan, lakuin langkah-langkah yang realistis. Tuh sih. Berarti udah, Has. Udah sih. Udah ya. Terjawab pertanyaan tadi di awal. Wah, kacau sih di TikTok itu emang lagi rame kayaknya Pak ya. Hati-hati ya. Biasanya oknum-oknum nggak jelas. Iya. Lagi rame-rame. Kayaknya FYP semua itu udah kayaknya tuh ya. Iya, tadi banyak banget. Soalnya nggak di satu pesantren doang. Banyak berarti Pak tuh. Kalau ada yang nge-DM gak jelas udah blok aja. Blok ya. Jangan. Kan berita Pak. Hah? Enggak, misalnya kalau ada Orang lain. orang-orang yang inilah iseng-iseng itu, udah blok aja. Benar-benar. Berarti udah sih. Udah. Oke. Ada lagi Jan? Nggak ada kayaknya. Udah cukup ya, puas ya? Udah jelas banget Pak ini Udah Pak. puas banget, Alhamdulillah Mas. paham ini Pak. Tinggal kita laksanakan. Iya, dilaksanain aja nih mah. Sih bagus. Tuh udah dicatat lagi kan, panjang lagi banget ini. Waduh. Udah beres. Ini namanya Beres kelas ya? tambahan Pak. Biar ilmu tetap ngalir walaupun jam kosong. Iya, setuju, sepakat banget. Keren. Lanjutin. Oke Pak, makasih udah ini Pak, udah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Oke, sama-sama. Aman aja. Kalau pelajaran apa sih Jan?
Pelajaran kayaknya. Waduh. Ulangan nggak sih? Ulangan ya? Matematika lagi, aduh. Aduh, nggak ada jam lagi. Oh, gitu. Aduh, waduh. Ah, udahlah. Belajar dulu, Mau Jan. belajar dulu ya Pak? Oh iya iya. Belajar dulu, Pak. Makasih Di banyak, sini Pak. ya matematika, Pak. Belajar terus kalian ya, keren Iya, Pak. keren ya. Siap, siap. Lanjut.